Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisika Sekolah ya. Jadi hmm, kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen Davison-Germer. Eksperimen Davison-Germer ya. Eh, ini untuk mengkonfirmasi bahwa partikel itu memiliki sifat gelombang atau disebutnya itu wave-like ya. Jadi partikel itu memiliki karakteristik sebagai gelombang, yaitu dia memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, kalau kita ingin menjelaskan mengenai eksperimen Davison-Germer ini, maka kita akan kembali dulu ke salah satu jenis partikel ya. Jadi kalau kita bicara di fisika modern, maka kita akan mengenal eh, istilah wave matter ya, atau gelombang materi atau sering disebut dengan gelombang de Broglie ya. Ini gelombang de Broglie. Oke. Gelombang de Broglie itu bagaimana karakteristiknya? Jadi secara sederhana, kalau kita punya materi ya di sini, kayak ini saya punya materi bermassa m, kemudian si materi ini bergerak ini dengan kecepatan v, maka dia akan memiliki momentum yang arahnya sama dengan arah kecepatan sebesar mv ke arah kanan. Nah, kata de Broglie bahwa partikel ini akan memiliki panjang gelombang yang disebut dengan panjang gelombang materi. Jadi kalau saya gambarkan, nah kira-kira ini adalah panjang gelombang yang muncul atau dimiliki oleh materi yang bergerak dengan momentum mv, maka kalau kita tuliskan besarnya lambda de Broglie ini adalah lambda de Broglie itu besarnya adalah h dibagi dengan momentum m kali v. Nah, bisa saja momentum ini dinyatakan dalam bentuk energi kinetik karena kalau kita amati bahwa benda yang memiliki momentum pasti akan memiliki energi kinetik. Berarti kalau dinyatakan dalam energi kinetik, maka persamaan ini akan berubah menjadi seperti ini. Berarti lambda de Broglie akan sama dengan H ya. Ini. H di sini adalah konstanta Planck dibagi dengan akar dari 2 dikalikan massa dikalikan K atau EK bolehlah di sini. Energi kinetik. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk panjang gelombang de Broglie dinyatakan dalam energi kinetik. Nah, lalu bagaimana dengan eksperimen Davison-Germer ini? Nah, jadi eksperimen Davison-Germer ini ingin mengkonfirmasi apakah benar bahwa si materi ini memiliki sifat gelombang. Nah, yang dilakukan oleh Davison-Germer itu adalah menembaki lempengan nikel dengan elektron. Jadi si gamer ini melakukan percobaannya seperti ini. Ini adalah percobaan atau diagram skematik lah ya percobaannya. Ini, ini adalah percobaan Davison ya. Davison Germer. Nah, jadi kalau eh, kita tuliskan di sini percobaannya atau gambarkan, sebenarnya kalau kita gambarkan itu di sini ada eh, pemercepat elektron ya. Ini. Di sini elektron keluar, kemudian dari senapan elektron dipercepat dalam beda potensial tertentu. Nah, di depannya itu ada lempeng nikel di sini. Nah, ini adalah lempeng nikel di sini. Berarti Ni ya, nikel itu.
Nah, kemudian karena si elektron ini menumbuk nikel dan hasil pengamatannya si elektron ini terhambur dengan sudut-sudut tertentu. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari detektor. Ini adalah detektor yang garis hitam melengkung ini untuk mengamati apa namanya hamburan dari elektron yang keluar dari nikel. Nah, dari percobaan si Davison Gamer ini diketahui bahwa hubungan antara intensitas, jadi kayak ini kalau kita buat grafik sini. Nah, ini intensitas ya, berarti I dengan sudut hamburan. Ada intensitas puncak atau kita sebut sini intensitas maksimumnya. Nah, di sini. Ini diperoleh ketika sudutnya itu lebih sedikit lah, 50 derajat atau 51 atau berapa ya, saya lupa ya. Ini 51. Nah, ini dicapai ketika energi kinetik elektronnya itu adalah 54 elektron volt. Nah, gitu ya. Eh, apa yang bisa kita jelaskan dari sini? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa elektron itu berperilaku sebagai gelombang dalam kasus ini di sini? Si diagram skematik Davison-Germer ini. Nah, jadi kalau kita meninjau kisi di dalam nikel, jadi ini tinjauan kisi ya. Tinjauan kisi, kurang nulisnya ya, atau salah, gak apa-apa lah, kayak gitu. Salah lagi, gak apa-apa. Kok kacau gini ya. Tinjauan kisi. Jadi gini, kalau misalkan ini adalah kisi ya. Jadi kalau kita, sorry, harusnya hitam nih. Ini kisi di dalam lempeng nikel ya, susunan dari atom-atom sini, ini kisinya. Nah, si kisi ini misalkan memiliki jarak antar kisinya adalah D ya. Kemudian ada apa namanya? Elektron ya, elektron sini. Nah, menumbuk kisi, ini harusnya lurus ya. Nah, kemudian dia dihamburkan ke sana dengan hamburan misalkan sudutnya theta sini. Nah, di sini kalau ada elektron yang menumbuk kisi ini kan akan dihamburkan sama posisinya. Nah, sini. Nah, kalau kita melihat dua hamburan elektron yang terdeteksi oleh detektor ini kan, detektor di sini. Kalau dia terdeteksi pada intensitas maksimum, artinya kedua hamburan elektron ini terjadi interferensi konstruktif. Ini terjadi interferensi konstruktif, gitu ya. Nah, berarti dari interferensi konstruktif kita bisa mengetahui hubungan antara jarak antar kisi dengan panjang gelombang elektron ini. Nah, kenapa tiba-tiba muncul panjang gelombang elektron? Karena perilaku dihamburkan ini adalah perilaku gelombang. Berarti kalau elektron dihamburkan, maka ini adalah panjang gelombang. Berarti si elektron ini memiliki perilaku sebagai gelombang. Nah, kalau kita analogikan dengan interferensi celah ganda, jadi kalau misalkan ini jaraknya adalah sebesar D, jarak antar kisinya, maka panjang gelombang elektron yang dihamburkan oleh kedua kisi ini itu akan memiliki beda
lintasan. Nah, beda lintasannya kalau kita tarik garis putus-putus. Nah, ini adalah beda lintasan antara kedua gelombang ini, panjang gelombang ini. Kalau dua panjang gelombang ini sepase, maka dari teori double slit atau celah ganda, maka kita bisa menghitung bahwa delta L-nya itu harus kelipatan dari panjang gelombang supaya terjadi syarat konstruktif. Maka delta L itu harus sama dengan N dikalikan lambda. Nah, di sini dalam kasus kisi ini delta L-nya adalah yang ini. Nah, si merah ini adalah delta L-nya. Nah, hubungan antara delta L dengan yang merah ini berarti kan sudutnya di sini pasti theta. Nah, maka kalau saya gambar akan seperti ini hubungannya. Nah, gini. Kira-kira gini. Ini adalah theta, ini adalah delta L, yang ini adalah D, di mana ini adalah harus tegak lurus. Berarti secara matematik, maka kita bisa menghubungkan bahwa hubungan antara D, jarak kisi, di dalam eh, molekul atau kristal nikel, dengan delta L, dengan theta, maka besarnya adalah eh, sin theta sama dengan delta L dibagi dengan D, gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ini adalah sin theta itu adalah delta L dibagi dengan D. Maka delta L-nya itu akan sama dengan D dikalikan sin theta. Nah, di sini eh, kita punya dua persamaan. Nah, yang pertama berarti ini adalah selisih lintasan, ya. Ini adalah selisih lintasan dinyatakan dalam sudut hamburannya. Nah, kemudian ini adalah syarat untuk terjadinya interferensi konstruktif, gitu ya. Nah, jadi kalau kita gabung kedua persamaan ini, maka kita akan mendapatkan bahwa berarti apa ya kalau dituliskan tadi saya lupa. Delta L itu akan sama dengan apa? D dikalikan sin theta. Atau delta L-nya adalah N dikalikan lambda itu harus sama dengan D dikalikan sin theta. Nah, jadi D-nya di sini adalah jarak antara kisi, kemudian N-nya adalah orde untuk terjadinya interferensi. Sebenarnya kalau kita bicara ini adalah diffraksi Bragg ya. Jadi hukum Bragg diffraksi pada kisi. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan hmm, berapa sudut tetanya, tadi kan eh, diketahui bahwa elektron dipercepat dalam beda potensial, bukan beda potensial berarti energinya 54 elektron volt atau beda potensialnya 54 volt ya. Nah, kemudian eh, sudut hamburan pada intensitas maksimum ini diperoleh sekitar 51 atau 50-an lah derajat. Nah, coba kita akan hitung menggunakan eh, hubungan ini. Jadi kalau kita tuliskan bahwa sin theta gitu ya, itu akan sama dengan eh, n dikalikan lambda dibagi dengan d. Gitu ya. Jadi n dikalikan lambda dibagi dengan d. Nah, lambdanya sendiri kita harus mengganti dari yang ini, yang di awal. Nah, karena lambdanya itu tidak ada dalam beda potensial, maka harus kita tuliskan di sini lambdanya. Karena si lambda elektron berarti ini lambda de Broglie. Lambdanya kita ganti dari H dibagi dengan akar dari 2M dikalikan EK. Nah,
Di sini adalah massa elektron ya. M-nya adalah massa elektron di sini. Sebenarnya di dalam fisika modern kita bisa memanipulasi untuk kasus de Broglie-nya elektron, maka kita bisa memanipulasi persamaan ini menjadi seperti ini. Ini banyak ditemui di buku-buku fisika modern bahwa lambda itu akan sama dengan, kalau saya kalikan atas bawah dengan laju cahaya, maka ini akan jadi sama Hc, berarti ini akan jadi C dikalikan 2 M elektron dikalikan energi kinetik. Nah, atau dalam bentuk sederhana, ini akan dituliskan bahwa Hc itu akan sama dengan, di sini 2 dikalikan M elektron C kuadrat dikalikan energi kinetik. Nah, sebenarnya bilangan-bilangan ini sudah ada angkanya, kayak Hc di sini. Ini dinyatakan dalam Armstrong electron volt itu adalah 12.400. Kalau MEC kuadrat dinyatakan dalam elektron volt itu sama dengan setengah mega elektron volt. Jadi kalau kita hitung, maka lambda de Broglie-nya akan kita tuliskan ini adalah 12.400 Armstrong elektron volt dibagi. Nah, jadi kalian coba ini munculnya dari mana, masukkan angka-angkanya, H-nya berapa, C-nya berapa, kemudian dibagi akar dari 2 dikalikan, nah ini nilainya adalah setengah mega elektron volt. Itu ya. Nah, kalau energi kinetiknya itu berasal dari energi potensial, ini akan sama dengan Q dikalikan P. Nah, jadi Q-nya itu adalah E kan, muatan elektron. Jadi saya akan menuliskannya gini. E, gitu ya. Dikalikan dengan V tegangan. Sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita manipulasi, ini hilang, dikalikan E berarti kan jadi E kuadrat, jadi keluar E-nya. Nanti si E yang di dalam itu akan saling menghilangkan dengan E yang di luar. Ini akan gitu ya. Maka si panjang gelombang de Broglie-nya itu akan sama dengan 12.400 gitu ya. Armstrong. Nah, dibagi dengan mega itu kan 1.000.000. Itu kalau diakarkan 1.000. Nah, akar dari beda potensial. Kalau ininya voltnya 1, yang ini voltnya 1 gitu ya. Jadi kita akan menuliskan bahwa ini akan sama dengan 12,4 Armstrong dibagi dengan akar dari beda potensial. Nah, buat apa persamaan ini? Nah, persamaan ini sebenarnya untuk menghitung berapakah sih nilai theta ini. Ya. Jadi kalau saya lingkari, nah ini adalah persamaan si gelombang de Broglie untuk elektron, ya, dinyatakan dalam Armstrong. Jadi kalian nggak usah menghitung angkanya berapa, jadi tinggal masukkan aja voltasenya berapa gitu, pemercepatnya. Nah, kalau dalam kasus ini kan pemercepatnya adalah 54 volt. Maka kalau kita hitung ke sini jawabannya gitu ya, benar nggak perhitungannya? Karena kan ini dari hasil empiris 51 derajat itu. Maka sin theta itu akan sama dengan N dikalikan lambdanya, berarti kalian masukkan itu 12,4 gitu ya, Armstrong. Nah, gitu. Dibagi dengan D. Nah, D-nya ini cukup menarik bahwa kalau kita amati bahwa D jarak antar kisi untuk nikel yang ditembaki dengan sinar X itu D-nya itu kalau tidak salah mendekati 2 lebih, kayaknya 2 lebih. Ini adalah 2,5
2,1 ya, 2,1 berapa gak tahu, 1,5 kayaknya. 2,15 Armstrong. Jadi kalian bisa ganti di sini dengan 2 dikalikan 1,5 Armstrong dikalikan akar dari 54. Nah, coba kita hitung dulu dengan kalkulator. Bentar. Nah, ini kita dapatkan bahwa sin theta itu besarnya 0, oh sorry ya, ini kacau ya, karena saya belum menonaktifkan. Berarti 0, 0 ya ini ya, 0,78 N. Nah, gitu. Jadi kalau kita ambil dalam hal ini adalah N-nya 1, karena kan kalau diambil N-nya 0, maka sudutnya adalah 0. Berarti tidak muncul intensitas berarti di sini. Berarti kalau kita ambil N-nya 1, maka kita akan dapatkan bahwa theta itu sama dengan sinus dari ini ya, 0,78. Nah, kita dapatkan bahwa tetanya, bentar, benar gak ya? Ini. Ya, ini adalah mendekati, betul ya, 51 derajat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si partikel yang bergerak, dalam hal ini elektron yang ditembakkan ke lempeng nikel, terhambur dan terdeteksi oleh Faraday box. Sebenarnya ini adalah detektornya, itu namanya Faraday box. Nah, itu menunjukkan perilaku dari gelombang. Ya, jadi ini menunjukkan dualisme gelombang partikel dari materi. Atau kita menuliskannya bahwa partikel gitu ya. Nah, jadi partikel itu memiliki karakteristik gelombang. Ya, atau nulisnya itu adalah wave like. Ya, jadi berperilaku sebagai gelombang. Ini salah satu buktinya adalah eksperimen dari Davison-Germer yang terbukti bahwa hasil percobaannya secara empiris itu pendeteksian oleh detektor Faraday itu sama dengan tinjauan dari celah ganda, atau lebih tepatnya dari hukum Bragg, difraksi Bragg, bahwa hamburan panjang gelombang elektron terdeteksi pada sudut 51 derajat itu memiliki intensitas paling maksimum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.